Pace bene, saya memikirkan apa yang Yesus katakan kepada perempuan yang ketahuan berbuat dosa itu. Dan orang-orang ingin menghukumnya dan membawanya ke hadapan Yesus. Lalu apa kata Yesus pada akhirnya kepada perempuan ini? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Untuk saya, kalimat terakhir ini, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, bisa mengundang kontroversi pada masa sekarang ini. Dengan gaya-gaya berkomentar sekarang yang bila kita kaitkan dengan perkataan Yesus ini sangat related. Masa pemimpin agama tidak tegas begitu? Wah, oke. Pelin-pelan. Kalau ya, kalau tidak. Kalau dosa ya dihukum. Kalau tidak tegas pemimpin agama. Bisa saja ada kritik-kritik semacam itu muncul, karena kita tahu penghormatan kepada Yesus sebagai Tuhan itu semakin kentara, semakin terang justru ketika dia sudah pergi. Ketika dia hidup, banyak orang yang tidak menyukai dia. Agamawan juga bahkan tidak menyukai dia. Maka sangat masuk akal komentar-komentar yang seperti sekarang ini muncul terhadap sikap yang seperti Yesus tunjukkan ini. Sering muncul komentar-komentar yang meremehkan keputusan untuk memberikan ruang kepada si pendosa tetapi tidak kepada dosanya. Misalnya sikap gereja terhadap katakanlah LGBT ini. Bagaimana? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Orang akan berkata, bagaimana? Di mana sikap ketegasan gereja di sini? Dan itu yang terjadi juga, kritik-kritik macam itu. Tetapi ada sesuatu yang besar yang tidak diperhatikan, saya pikir, oleh banyak orang di sini. Seandainya Yesus sendiri berkata, memang iya, kenapa kamu melacurkan diri? Contoh, bila Yesus sefrontal itu terhadap perempuan ini, jangan-jangan menjadi bunuh diri juga perempuan itu ya. Iya, benar kata orang ini, kamu berbuat seperti itu. Seperti yang kata orang ini. Secara psikologis, saya tidak paham psikologi, tetapi orang-orang yang paham itu, saya pikir bisa melihat cara Yesus menanggapi itu justru memberi ruang kepada si pendosa, si perempuan itu untuk membuka dirinya. Sama juga di ruang pengakuan. Bagaimana agar orang ini berani membuka dirinya di hadapan Tuhan dan tidak memandang Tuhan pertama-tama sebagai maha penghukum yang kalau saya mengatakan dosa saya akan disiksa, tetapi sebagai maha pendengar dan maha rahim yang kalau saya mengatakan dosa-dosa saya, dia pasti mendengar dan ada ruang untuk pertobatan dan pengampunan. Tetapi tidak semua orang menerima ini, karena barangkali dia tidak ada di posisi itu. Oke, sebagai penonton gampang sekali mengatakan itu. Kalau berdosa ya dikatakan dia berdosa. Tiba nanti giliran kita yang berdosa, kadang kita dihadapkan pada pilihan berbuat dosa besar atau dosa kecil. Sama-sama dosa, tapi harus memilih yang dosanya lebih kecil. Bila ya memilih lebih kecil. Nah, ketika pasca melakukan itu sebagai orang beriman, menyesal. Lalu ketika kamu pada posisi itu, apakah kita dengan lantang masih sanggup berkata, ya para pendosa itu dihukumlah, jangan lagi diterima? Karena kita penonton, maka dengan gampang berkata, ditolak saja, misalnya. Tapi di saat yang sama, dan ini dengan sempurna Yesus menunjukkan, Yesus tidak memberikan toleransi untuk tinggalkan dosa itu. Dan jangan berbuat dosa lagi, katanya.
Ada ketegasan juga di sana. Serentak bersamaan dengan kelembutannya. Saya pikir inilah teladan pastoral yang Yesus tunjukkan, yang sangat semakin relevan hingga saat ini. Dan orang berani ada di hadapannya. Berani datang. Dan bisa dibayangkan kalau masa kini dibuat begitu, orang menjadi defensif, menutup diri jadinya. Nanti kalau saya mengakukan dosa saya ini, dibentak-bentak pula saya. Ngapain pula saya bagikan itu ke pastor, katanya. Atau dia sudah merasa sangat sesak, cerita ke teman takut ketahuan, cerita ke pastor malah ditakut-takuti dengan hukuman dan siksa, dan harus begini harus begitu. Nggak usahlah cerita, akhirnya stres sendiri. Nah, bagaimana biar dia bisa cerita, tetapi di saat yang sama dia menyadari bahwa dia tidak ditoleransi untuk melakukan dosa itu. Dibutuhkan terang dari Roh Kudus, baik kepada dia yang mau mengaku, juga kepada orang yang mendengar pengakuannya. Dalam hal ini pemimpin agama, begitulah. Pace bene.